Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 ke 18 bulan 4 ya, ini lakukan pemancingan di Para Samson, bro. Tempatnya spotnya ini. Pancing saya 1, nih 2, nih lari ke sono, 3, 4 pancing tuh. Sana rekan-rekan yang jauh di sana ini, mungkin tidak kelihatan ya. Ya, sana Edi, sana Bapak Tolib, di sana Lai, di sana motoris Om Jack, habis depannya Dedek, Bapak Senggot, Bapak dulu penjual kambing. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki, rahmat, hidayah dan nikmat iman dan Islam. Semoga kita kelak dimasukkan ke jannahnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta tabiin dan sahabat-sahabatnya, bisa kelak di padang mahsyar meminum telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dan kita selalu diberikan rezeki yang melimpah supaya kita dapat berbagi ke sesama. Kita mau mendekati bulan Ramadan, mudah-mudahan bulan Ramadan ini diberikan berkah, rahmat, serta hidayah, serta rezeki yang melimpah supaya kita dapat berbagi ke sesama yang membutuhkan. Ingat, di sana ada hak anak-anak yatim piatu, kaum-kaum duafa, kaum-kaum miskin, fakir miskin, dan anak-anak terlantar juga, itu juga termasuk. Enak hidup kalau kita saling bersedekah. Hidup tidak terlalu susah kalau kita saling bersedekah. Tidak ada yang tidak miskin dengan bersedekah. Di dunia ini tidak ada yang tidak miskin dengan bersedekah. Justru Allah kalikan berlipat-lipat. Tidak tahu datang rezekinya dari mana. Ataupun jika pengen pangkat dan jabatan naik dengan bersedekah, insya Allah sogoklah dengan sogok bersedekah karena Allah Ta'ala, bukan karena menjogok untuk mencari rezeki. Ingat, rezeki itu ada dalam bentuk makanan. Nah, itu ada hukumnya, halal haram, ada makruh, ada mubah. Tapi kalau rezeki yang kita terima tiap hari dalam bentuk jabatan, sekali haram, kata Allah sudah difirmankan dalam Al-Quran, yang kurang lebih artinya bahwa suatu saat itu Rasulullah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, setelah Sidratul Muntaha dia bolak-balik, langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Dengan bolak-balik menerima perintah sholat. Nah, dimanapun kita berada, mau di tengah hutan, mau di ladang, mau di sawah, mau dimanapun tempat kita, usahakan jangan pernah tinggalkan sholat, karena nanti sholat yang dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sholatnya tidak pernah ditinggalkan ya bro, lur. Karena Rasulullah sendiri walaupun tidak melihat kita, tapi sangat mencintai kita. Dan kita pun wajib mencintai beliau. Makanya bersolawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap hari
baik siang, pagi, sore, malam, petang. Saya lebih Abdul di kala tahajud. Mengenai rezeki tadi yang karena nyogok mendapatkan sesuatu hal yang untuk pangkat dan jabatan atau mencari pekerjaan, hukumnya haram. Rasulullah saja yang menerima perintah sholat bolak-balik dari 50 sampai turun jadi 5 kali dalam waktu sehari semalam. Nah, dikala setelah menerima perintah sholat, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk Rasulullah jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan di hutan, di pantai, di tempat-tempat wisata, kebun binatang, kebun Ragunan. Tapi kalau Rasulullah jalan-jalannya kemana? Ke neraka dan ke surga. Nah, dikala dia jalan-jalan di neraka, itu, wahai Jibril, itu ada siksaan yang di situ terlihat ada makanan yang halal, makanan yang lezat-lezat. Namun kenapa dia tidak menyentuhnya, malah dia memilih makanan yang bangkai, makanan yang belatung, yang bau busuknya 70 kali lipat dari busuk dunia. Itu kata Allah, bukan kata saya. Dan dikisahkan Rasulullah SAW lewat Isra Mi'raj. Jadi rekan-rekan saya, jangan biasakan menyogok. Kalau menyogok untuk sesuatu hal rezeki, mencari rezeki karena Allah, yakinlah Allah Maha Kaya. Bagaimana Allah membolak-balikkan kata, membolak-balikkan hati manusia, sedangkan manusia itu tidak membolak-balikkan hatinya sendiri. Tidak bisa. Allah saja sudah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasib yang ada pada dirinya sendiri. Bukankah begitu? Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya yang haram, yang makan bangkai bisa kembali yakin dan percaya bahwa Allah Maha Kaya. Keluar dari situ. Ingat, ada amal jariah yang mengalir sampai hari akhir dan ada dosa jariah yang tidak bisa ditolerir. Sekali dosa jariah. Orang menyogok itu hukumnya dosa jariah. Kecuali bisa berhenti dosa jariah itu dikala keluar dari pekerjaan itu. Demi Allah saya akan jadi saksi di padang mahsyar. Itu saja, mudah-mudahan dengan sedikit berbagi hadis, berbagi firman Allah, kita didekatkan dan dilapangkan serta diampunkan segala dosa-dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah tempat kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah lah yang Maha Agung, Maha Kaya, Maha mengetahui hati hambanya. Jika mau menyogok, sogoklah itu fakir miskin, kaum duafa, sogoklah anak yatim piatu. Masih banyak. Ingat, harta tidak berubah mati. Rezeki yang halal tidak akan juga dibawa mati. Tapi amal jariah yang mengalir sampai hari akhir, insya Allah akan mengalir. Bantu pembangunan masjid, bantulah pembangunan pondok pesantren, bantulah tahfiz Al-Quran. Dengan itu, mudah-mudahan kita bisa saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihatin. Bukankah Allah berfirman dalam walang asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu aja ya bro ya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu kata Rasulullah, suruh nyampaikan. Kalau saya sampaikan, insya Allah gunakan media sosial untuk tujuan tilawah, dakwah. Semoga kita kelak masuk golongan orang yang beriman dan bertakwa. Ingat, kita wajib mencari dunia. Jangan cari dunia, tapi wajib mencari akhirat. Insya Allah dunia ikut. Tapi kalau kita niatkan dengan niat cari dunia, akhirat satu biji pun tidak ikut. Tidak akan mencium bau surga orang yang hanya mengejar pangkat, jabatan, kedudukan, dan pujian di dunianya. Oke, gitu aja. Alhamdulillah juga bro, saya mancing hari ini
Walaupun motornya sendiri mesinnya agak ngandat. Ini ada dapat rezeki, alhamdulillah Allah kasih berlipat-lipat. Ya bisa untuk makan, bisa untuk ya berbagi. Mau puasa ini insya Allah tak undang nanti. Oke, coba nih. Masya Allah. Yang lain putus bro. Ini sekitar 5 kilo, ini 7 kilo. Ini 7 kilo bro. Lebarnya 1 jengkal lebih. Ini lebarnya 1 jengkal pas. Ini 1 jengkal pas. Masya Allah. Allah kasih rezeki. Masya Allah. Tuh. Ya yang di pondok pesantren di Serang Banten, Hasan El Komar, Habibie Syarif. Nah ini sudah. Dan yang Imam Masjid Al Hidayah Agus, ya ketua BKM Masjid Bapak Sutris, Bapak Bowo. Kenapa tidak ikut? Ya ini sudah hari ini insya Allah. Oke gitu aja, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.